semua, kembali lagi bersama saya Fikri Saputra. Saya masih berada di Pipikoro, Desa Kanteu. Nah, berhubung sekarang di besok kita melaksanakan pemilihan pilkada kepala daerah, saya mendapat tugas berada di sini. Nah, pada saat kami tiba kemarin maghrib, kami bertemu dengan seorang bapak yang sudah pernah mengabdi untuk bangsa dan negara selama 36 tahun. Nah, bagaimana kisahnya? Ayo kita lihat ke rumahnya. Jalan. Selamat sore. Selamat sore Pak. Mari Pak. Iya. Selamat sore. Mari Pak duduk. Nih. Pak dengan jadilah ini bapak yang saya katakan tadi, beliau sudah mengabdi untuk bangsa negara selama 36 tahun lamanya Pak ya. Jadi kita langsung saja perkenalan ini. Yang bapak siapa? Erasmus Rigo. Siapa? Erasmus Rigo ini. Namanya Erasmus Rigo. Ya. Ini namanya. Kayaknya kita boleh pindah mungkin Oh iya. sebelah ya. Boleh Pak. Biar kita enak bicara. Oh iya. Bisa lagi. Suruh juga nanti orang nonton. Ya teman-teman, kita berpindah tempat karena tempat tadi lagi datang tamu. Kebetulan istri beliau ada tamu, jadi kita pindah tempat dulu di samping rumah beliau. Backgroundnya ini sawah semua. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa di desa ini dan sebagian desa mereka menanam sawah hanya untuk dikonsumsi keluarga sendiri, tidak untuk dijual ke kota seperti itu. Nah, kita lanjut ke bapak. Kita saja langsung perkenalan ya bapak ya. Teman-teman pasti penasaran ini, bagaimana kisah perjuangan bapak menjadi seorang guru selama 36 tahun tanpa ada status sebagai PNS pegawai negeri sipil Pak ya. Iya. Kurang lebih begitu. Dan semalam kami cerita banyak. Mungkin ini perlu teman-teman di sana ketahui bahwa masih ada bapak rela selama ini kurang diperhatikan oleh pihak-pihak terkait. Nah, kita langsung saja tanya bagaimana kisahnya. Teman-teman, kita perkenalan dulu sama bapaknya. Bapak namanya siapa Pak? Erasmus Rigo. Umurnya berapa Pak? Sekarang Iya, 64 tahun. 64 tahun juga sekarang. Jadi kurang lebih 36 tahun itu lumayan Pak ya. Saya pikir seperti Dulu itu. pertama mengabdi umur berapa? Umur berapa itu? Kurang lebih berarti 27 tahun. 27 tahun Iya. pertama mengabdi. Wah, lumayan juga Pak ya. Itu langsung di tempat. Tunggu, Bapak sebagai guru SD, SMP, SMP, Yayasan atau swasta. Ya. ya sekolah swasta ya. Iya, iya. Mata pelajaran bebas. Banyak, Umum ya? banyak Umum ya, ya? umum. Umum ya. Kalau boleh tahu Pak, dulu
Bapak masuk tahun berapa di sekolah itu? Pertama masuk di sekolah itu Iya. hari Senin tanggal 23 Januari 1984 Wah, jam 8. saya belum ada di dunia. Bapak udah ada. Saya dapat sementara di sekolah upacara bendera, jadi saya menunggu Oh, itu hari pertama. hari pertama. Itu tahun itu Pak, berapa murid di dalam kelas itu Pak, Bapak mengajar? Lumayan banyak itu Pak, karena saya katakan lumayan banyak karena dari desa lain tuh masuk di sini, karena di desa-desa lain belum ada SMP. 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 Ada banyak desa itu masuk di sini. Kan dulu, Pak. 3. Kalau boleh tahu Pak, bisa enggak tunjukin kepada teman-teman penonton ini SK Bapak pada saat menjabat pertama sebagai seorang guru di SMP tersebut? Bisa perlihatkan Pak? Boleh diambil dulu Pak ya? Sebentar. Silakan. Ya boleh. Dekat. Itu mari Pak, duduk. Duduk, Bapak pegang dulu. Oh, iya. Ulang-ulang. Ya, mundur ulang ke belakang dulu. Oh ya, 1, 2. Ya. SK pertama Bapak sebagai seorang guru di surat keputusan Ketua Yayasan Bala Keselamatan nomor 25 PSBK Sulteng PL garing 1 garing 1984. Saya belum lahir. Iya. Menetapkan nama Erasmus Rigo, tempat lahir 19 Desember 1959, Desa Kanteu. Ditetapkan di Palu tanggal 5 Januari 1984. Seperti ini. Ini SK pertama Pak Erasmus ditetapkan sebagai guru di SMP BK Tipikoro di Desa Kanteu. Pak, mau tanya ini Pak, selama 36 tahun, kau boleh tahu ini biar mungkin teman-teman mau tahu ini. Dulu itu pertama masuk sebagai tenaga pelajar atau guru, Bapak digaji berapa ya? Mungkin Pak, mungkin teman-teman, tapi kalau Bapak memang tidak bisa mau sebutkan tidak masalah. saya masih ingat. Ya, kira-kira dulu per bulan Bapak gaji itu berapa? Januari pertama saya masuk itu belum dapat karena sudah lewat tanggal Tanggal pertengahan. bulan, Ya, tanggal 20. awal bulan. Ya, jadi saya nanti Februarinya saya mulai dapat 4.500 rupiah 4.500 rupiah ya, per bulan. bulan. Ya. Jadi begitu sepanjang 1984. Wow. Nah, selama berapa lama Pak Bapak terima 4.500 rupiah itu? 1 tahun itu. 1 tahun Iya, tahun pertama. itu. Nah, kemudian naik Iya, berapa? jadi 6.000. 6.000 rupiah. Iya. Rupiah. Setelah itu naik. Tahun 2000-an masuk berapa ini? Dalam tahun 2000 saya dapat 20.000. rupiah. Jadi tahun 1984 sampai tahun 2000 kenaikan hanya berapa ribu. Dari 1984 ke 2000 menjadi dari 6.000 Karena naik gaji 1.500 per tahun kan. ya. Ya tahun berikut 1.500 begitu. Oh gitu kenaikannya. Dari 4.500, 6.000, Naik. 7.500, 10.000, Hmm. 12.500, ada 15.000 rupiah. Tahun 2000 masuk sudah. Ya, sudah mulai. Tahun gajinya 20.000 per Iya. bulan. Ini Pak, kalau boleh tahu ini Pak, mungkin Pak sebagai
manusia biasa Pak. Apa alasannya Bapak sampai mau meneruskan sebagai tenaga pengajar? Kalau dipikir Pak, minta maaf, gajinya kan Iya, iya. mungkin untuk di rumah mungkin kekurangan mungkin. Iya. Iya, iya. Itu gimana Pak? Bapak bisa mengatur keuangan untuk di rumah, untuk kebutuhan hari-hari. Itu gimana? Begini Pak, karena orang tua itu pensiunan guru juga, jadi ada pensiunnya meskipun orang tua itu pensiun non PNS juga itu Pak. Nontonnya? Iya, orang tua. Oh. Tapi dia tidak mau melihat saya itu berkeliaran atau tidak melaksanakan tugas. Jadi kadang kemana? Pergi cari uang dulu. Jadi, tidak usah pergi di sekolah, nanti mama yang kasih. Ya, jadi kadang Pak orang tua itu yang kasih Kasih semangat, kasih uang, kasih honor lah namanya. tambah-tambah. Iya, tambah-tambah dari honor yang Oh, memang sendiri yang jadi kalau sudah bisa dapat menghasilkan sendiri. kehabisan atau kekurangan, orang tua yang Yang supaya tambah. lebih semangat, karena Oh. orang tua kan sangat disiplin Pak, tidak mau melihat anaknya itu tidak mau melaksanakan tugas. Itu berarti Pak kurang lebih tahu Bapak kan umur 27. Kurang lebih Bapak lalu umur tahun 2000-an itu udah kepala 4 ya? Seperti itu Pak. Iya. Dan kebutuhan mungkin meningkat juga. Bertambah. Ya, Iya. tapi luar biasa Pak. Nah sekarang ini ada yang mungkin saya ingin tanyakan kepada Bapak. Selama 36 tahun tentunya banyak hal yang Bapak alami, suka dan dukanya. Nah, saya ingin tanyakan Pak, kira-kira apa yang suka dukanya itu Pak? Dukanya dulu sebagai tenaga pengajar selama 36 tahun dengan digaji ya apa adanya bisa dibilang Pak ya. Ya kalau bicara dukanya Pak, ya itulah kekurangan honor, tetapi tetap saya merasa berkecukupan meskipun saya rasa. Oh, Jadi saya terima saja apa adanya. ya. Ya. Hanya saja Pak, saya mau jadi guru di desa ini, saya merasa terpanggil. Ya, jadi meskipun kurang gaji, saya merasa terpanggil sebagai guru. Karena orang tua juga selalu mendorong. Ya, Ya. ajari anaknya Ya, supaya ya. meneruskan Ya, cita-citanya. karena di tempat ini sebagian itu anak-anak atau keluarga yang dididik ini. Nah, Bapak kalau boleh tahu Pak, SMP-nya SD dulu di mana? SD-nya Bapak? Oh saya, Iya. kalau saya karena orang tua atau dulu kan guru-guru itu Pak dipindah-pindah. Jadi orang tua itu Sering berpindah-pindah. iya sering berpindah-pindah. Tapi tamat SD, tamat, selesai. Saya SD-nya Pak di SD BK Tobulu yang kecamatan Kulawi sekarang itu. Oh iya. Karena di situ orang tua Hmm, sebagai guru. guru. Iya. Kemudian SMP di Di SMP yang Yang ada Bapak namanya. yang Iya, tempat mengajar saya, itu. tempat saya kerja sekarang. Oh, gitu. SMA-nya di mana? SMA BK Talawara. Gitu. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Nah, jadi Pak, selama 36 tahun ini Pak, Bapak pernah tidak ketemu mantan-mantan siswanya Bapak yang mungkin sudah pernah ada yang jadi DPR, ada yang jadi PNS, ada yang jadi mungkin profesi sama Bapak juga. Pernah enggak ketemu di Iya. jalan? Sering-sering. Sering ketemu. Iya, sering. Yang paling Bapak ingat mungkin teman-teman siapa tahu beliau nonton juga ini Salah mungkin, satunya ya salah satunya mungkin Bapak bisa sebutkan siapa namanya yang Bapak Yusat Ronald Hopo. orang mana dia? Orang di sini juga. Orang sini Orang juga. Kantewu. Sekarang dia di mana? Kepala SDN Impres Kantewu 2 Kedua di atas. yang di sebelah. Oh, jadi kepala sekolah. Kepala PNS sekolah berarti. dia. Iya, PNS dia. Luar biasa. Itu masih salah satu. Bayangkan dari 36 tahun hingga sekarang dengan per tahunnya kelulusan kurang lebih 50 orang, luar biasa. Mungkin itu aja
sebagian kecil udah di kepala sekolah. Kita nggak tahu yang mungkin ada yang berada lain-lainnya itu. ya berada di luar Ya. sana. Nah Pak, sampai sekarang masih mengajar? Masih Pak. Sampai sekarang masih mengajar ya? Di SD, Di SMP? SMP Negeri 24 Sigi. Udah ganti? Iya. Yang dulunya Ini yang SMP BK ini sudah tutup Pak. udah tutup. Kenapa tutup? Karena sudah ada SMP negeri. Kan tidak mungkin di desa ini 2 sekolah sederajat seperti SMP, 1 saja SD-nya, nanti yang masuk akal. Kemudian kan siswa itu lebih mirip Ke negeri. Iya, Oh sehingga yayasan tutup. ya, Nah, kemudian Bapak direkrut. ya. Saya dibutuhkan guru-guru di SMP negeri itu. Kapan berdirinya SMP negeri ini? Tahun 2004. Di tahun 2004. Ya, jadi saya mulai itu tahun 2004. 2004. Ya. Kurang lebih 27 tahun. 17 tahun. Ya. 17 tahun ya? Ya, ya. Ya. 17 tahun. 17. Ya mau jalan-jalan 17. Mau Ya, ya, mau jalan masuk 17. ya, Ya. mau masuk 17 tahun. Berdirinya SMP negeri ini. Iya. Nah, setelah mau tanya Pak, setelah berdirinya SMP Negeri 24 Kanteu ini, Sigi. Sigi. Iya. Nah, Bapak statusnya segimana pada tahun 2004 itu? Mereka minta untuk membantu di sana Sebagai sebagai tenaga guru. guru. Iya. Terus masalah gajinya gimana? Biasa saja seperti yang saya katakan tadi itu, saya terima itu dihitung 1 jam 1.000 rupiah. 1 jam 1.000 rupiah Iya. tahun 2004. Iya. Jadi per bulan Bapak terima rata-rata berapa? Sesuai jamnya lah Pak. Kalau saya 24 jam 1 bulan berarti 24.000. 1 bulan 24.000 itu di tahun 2004. Nah, tapi per tahunnya ada kenaikan atau Tidak ada. tetap? Tetap. Kan nanti berpindah kepala sekolahnya itu baru Ada peningkatan. Iya, iya. Nah, luar biasa. Terus Bapak pernah tidak berpikir Bapak sudah lama mengabdi ngajari anak-anak di desa Kanteu ini, Bapak sudah pernah enggak mendaftar diri sebagai PNS? Gimana? Udah pernah? Sudah pernah. Tahun berapa? Pokoknya selama saya punya ijazah PGS NTP itu saya sudah coba. Coba Cuma mungkin Belum. orang lain yang lebih ya, belum rezeki ya, mungkin. ya kita belum rezeki. Tapi ada Pak, Bapak pernah lakukan, mungkin pernah lobby ke dinas terkait menyangkut dengan pengabdian Bapak, mungkin bisa ada sedikit di jalur khusus gitu. Enggak pernah Pak. Sampai sekarang nggak pernah. Enggak pernah. Nah, jadi Pak, ini kan tahun 2020. Iya. Ya kan? Kalau boleh tahu Pak, gajinya sekarang itu sebagai tenaga honor gimana? Sekarang di SMP Negeri 24 Sigi itu Pak, saya punya honor dari komite sekolah. Saya terima 250.000 sebulan, kemudian dari dana bos 250.000 juga. Ya, Jadi 500 saya dapat 500.000 per bulan. per bulan. Ya, Itu iya. kapan? Sejak 2019. 19. Ya, Sudah terima 500.000 per bulan. ya. Tetapi saya terima per TV Pak. Triwulan. Iya, Jadi dirapel. iya, iya. Seperti itu Pak. Jadi triwulan berarti 1,5. Iya, iya. Bapak tahan juga Pak. Harus begitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, setelah Bapak melakukan
pembelajaran mengajar di sekolah, apa yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan di rumah? Pasti ada dong, kan mungkin Bapak tidak mungkin berharap banyak di, Itu, ya. ya kan? Itu Bapak apa yang Bapak lakukan? Kadang Pak, kalau sudah sangat membutuhkan, saya minta izin dari sekolah, saya cari uang dulu Di luar, di luar. gitu. Maksudnya bercocok tani atau berkebun, Iya, iya, ya gitu yang dilakukan. Iya. Jadi sepulang mengajar itu yang di iya, iya. lakukan. Biasanya minta cepat pulang. Oh, Ya, seperti iya. itu, karena sudah membutuhkan. Iya, pasti pimpinan Bapak juga pada saat itu Ya, mengerti juga. Pak. Nah, sekarang Pak, Bapak statusnya gimana ini? Masih mengajar kah dengan umur 64? Masih ya? Sebenarnya Pak, saya sudah minta izin untuk, karena saya pikir sudah banyak yang bisa, tetapi kepala sekolah masih membutuhkan. Kepala sekolah sekarang? Iya. Tapi Bapak pernah enggak mengadu untuk dinaikkan untuk dinaikkan gajinya Bapak? Saya tidak meminta tambah karena mereka mengerti. Mengerti. Ya, jadi saya menerima saja apa yang sudah diatur. Kepala sekolah pernah bantu Bapak untuk menghadap ke pimpinannya untuk menaikkan gaji Bapak Belum. sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang? Ya, belum pernah menghadap ke mana-mana, kecuali bapak saja kita sering bincang di. Ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, sekarang Pak, boleh tahu Pak gajinya Bapak berapa sekarang? Ya seperti itu tadi, dari komite 250.000 per bulan, dan dari dana bos 200.000 250.000 per bulan. Sekarang ini? Ya, kemudian November ini November 2020. ya, November 2020 ini saya terima yang namanya kontrak. Kontrak Iya, saya tenaga pengajar kontrak. ya, yang ada istilah kontrak. Iya, Saya dapat lagi dari situ dapat berapa? 2.500.000. 2.500.000 per bulan. Saya belum tentu, nanti belum Tapi tahu. belum terima ini. Yang November ini yang sudah Ya, terima. kan baru tanda Ini- tangan kontrak. Ini nanti nggak tahu barangkali kapan tanggalnya. Oh, dia Benar. tinggal tunggu-tunggu Yang ya. menunggu berita. Tinggal tunggu-tunggu panggilan dari Iya, iya. bendahara ini. Dari bank. Luar biasa. Jadi teman-teman, pada bulan November kemarin Pak Mus barusan mendatangi atau bertantangan kontrak kerjanya sebagai tenaga pengajar dengan penghasilan per bulan itu sebanyak 2.500.000. Apa ya? Ya, Gitu. Tapi syukurlah, alhamdulillah sudah ada kenaikan dari tahun 1984. Ya, sebelumnya itu. Luar biasa Iya. Pak perjuangan Bapak. Di umur 64 Bapak masih dibutuhkan di desa Kanteo ini. Luar biasa. Jadi pengabdian Bapak ini kira-kira patut saya junjung Pak. Mungkin kalau saya pribadi mungkin tidak tahan ya Bapak ya. Nah, sekarang gini Pak, mungkin teman-teman pengen tahu Pak, harapan Bapak gimana ini untuk kedepannya? Gimana Pak harapannya Bapak? Saya punya harapan sesuai pesanan orang tua Pak. Bekerja saja dulu, sekali waktu pemerintah memperhatikan. Gitu ya. Ya. Kemudian Pak, saya punya prinsip ini bukan hanya masa penjajahan yang namanya ada pejuang. Sampai sekarang saya bisa katakan saya termasuk Pejuang. pejuang pendidikan. Itu pahlawan pendidikan. Ya, ya. Terus harapan-harapan lain untuk sebagai penerus Bapak ada tidak? Yang Bapak harapkan bisa meneruskan profesi Bapak? Dengan prinsip seperti ini. Ya. Ya, kalau saya lihat-lihat yang seperti saya ini barangkali kurang yang seperti ini. Jadi itu aja teman-teman, kita sudah panjang lebar cerita-cerita banyak kepada Pak Mus.
semoga Pak harapan Bapak eh, harapan Bapak bisa didengar teman-teman di luar sana, dan semoga Bapak sehat dan panjang umur. Alhamdulillah. Ya, semoga Pak. Jadi itu saya teman-teman, kita doakan Bapak Pamus ini sehat-sehat, panjang umur, panjang rezekinya, dan banyak anak Pak. Berapa anak buah sekarang? 3 orang. 3 orang. Yang Yang pertama namanya Erlin LK Yuniatri Megawati, umur kelahiran tahun 1990. Pasti sekarang 90. Iya, Sekarang 30 tahun. iya. Apa kerjanya? Sekarang bekerja di Puskesmas Kantebu. Oh, di situ. Iya. Kerjanya. Karena dia lulusan SKM, Pak. Oh, SKM S1. Iya. Luar biasa. Dengan gaji Bapak sebagai profesi tenaga kerja bisa menyelamatkan anaknya sampai S1. Karena dibantu adiknya sudah, yang laki-laki itu bantu orang tua atau bapaknya membiayai. Gitu, luar biasa. Jadi yang adik itu atau yang kedua, Pak, tidak sekolah, tidak lanjut Oke, lanjut. karena membantu saya. Ya, bantu Membiayai Bapak kakak. biayai kakaknya yang Iya. sekolah. Iya, Luar biasa. Masalah. jadi dia Dia ikut Biasa. bantu. Kendati adik Sudah tidak ya sekolah. adiknya tidak sekolah Iya. untuk bantu kakaknya menempuh jalur pendidikan. Masa. Yang ketiga, Pak, yang ketiga masuk berapa tahun? di 2012 dia punya kelahiran, berarti sekarang 9, masuk 8 tahun. ya 8 8 tahun. Kira-kira masih pengen punya anak, Pak? Saya kira sudah cukup itu. Yang betul. Sudah cukup. Ibu umur berapa, Ibu? Dia kelahiran tahun 1972. Oh, gitu ya. Wes lah kalau gitu, Pak. Gitu aja. Kita sampai di sini. Berhubung ini sudah mau maghrib. Teman-teman, saksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira, Pak, harapannya Bapak sebagai tenaga pengajar mungkin tidak lama lagi, Pak. Ya, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Apakah setahun, 2 tahun Bapak masih mengajar, tapi suatu saat pasti Bapak membutuhkan seorang sebagai penerus perjuangannya Bapak. Mungkinkah di bidang lain, tetapi dia bisa mengabdi di desanya, itu gimana, Pak? Harapannya Bapak? Eh, dalam pikiran saya ini, biar saya berjuang bagaimanapun, Pak, karena usia sudah tidak memungkinkan bisa diangkat jadi PNS. Ya, Sekarang harapan saya, karena ada anak saya yang lulusan SKM bekerja di Puskesmas Kantewu desa ini. Nah, dia sekarang bekerja di situ. ya. Sebagai apa dia di situ? Tenaga anu juga, honor juga. Iya, masih tenaga Honor. honor. Iya, Sudah berapa lama? kurang lebih 2 tahun. 2 tahun dia sebagai tenaga Iya. di situ ya, Iya. tenaga honor situ. Jadi saya mengharapkan apabila ada pengusulan Nah, atau apa-apa Pendaftaran CPNS pendaftaran kembali. karena baru-baru ini dia belum lolos. Tapi kalau bisa dipertimbangkan, Pak, Ya, dialah yang jasa, bisa, yang ya. saya sangat mengharapkan dia yang bisa menikmati Ya. untuk kembali Mengabdi. melihat kami sebagai orang tuanya apabila dia Ya, ya. dan membantu adik-adik. Ya. Jadi teman-teman, Bapak ini sangat berharap dengan jasanya selama 34 tahun sebagai tenaga pengajar di Desa Kantewu, dia berharap ada penerusnya untuk mengabdi di masyarakat. Walaupun berbeda profesi, setidaknya Bapak sangat berharap dengan umur 64 tahun ini dia memiliki anak yang sekarang sebagai tenaga honor di Puskesmas Kantewu ini. Kemarin dia sempat mengikuti CPNS namun belum dinyatakan lulus.
sehingga harapan sangat besar Pak Mus anaknya bisa mengikuti CPNS dan diterima sebagai PNS dan tugas di Kanteo ini. Di samping itu juga harapannya untuk membantu ekonomi keluarga. Teman-teman bisa lihat nanti bagaimana situasi rumah Pak Mus. Ya, mungkin kita bisa lihat Bapak mungkin bisa ingin menginginkan ekonominya untuk lebih baik dari sebelumnya. Itu Pak mungkin harapannya Bapak ya, kira-kira Pak ya. Iya Pak. Jadi kira-kira itu saja Pak pembahasan kita sudah panjang lebar ngobrol-ngobrol. Jadi saya tutup saja, teman-teman jangan lupa nonton ini channel ini ya Pak. Nonton channel ini jangan lupa like, komen, subscribe, komen di bawah ini, komen. Nanti untuk nomor HP baca-baca di deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.